Hari libur rasanya tidak lengkap sekali jika tidak mendaki gunung. Saya dan kawan saya berencana mendaki Gunung Cikuray atau Gunung Guntur. Di antara kedua gunung itu, kami memilih Gunung Guntur. Selain mudah diakses oleh transportasi umum, Gunung Guntur juga memiliki waktu tempuh yang pendek. Oh iya, saya mendaki Gunung Guntur bersama 5 kawan saya, yaitu Jaki. Dia adalah seorang pendaki yang santai. Dia juga kemarin yang ikut saya mendaki bersama ke Gunung Gede. Dan ini adalah Iwang. Dia adalah chef di tim kami. Dia seseorang yang tengil dan kocak. Perjalanan kami pun jadi lebih asik karena lawakan dia. Dan ini adalah Alpin. Dia juga pendaki yang santai, tidak buru-buru amat. Dia juga sekaligus yang paling dewasa di tim kami. Dan ini Ropi. Dia adalah orang yang paling bawel dan riuh di tim kami. Namun dia seseorang yang sangat percaya diri. Dan ini adalah sohib mendaki saya, yaitu Ariel. Dia yang pernah mendaki bersama saya 2 kali ke Gunung Ciremai dan 1 kali ke Gunung Gede. Setelah packing dan memastikan tidak ada yang ketinggalan, kami pun berangkat dengan menggunakan jasa angkot untuk menuju terminal bus. Setiba di terminal, kami pun harus mencari bis yang menuju ke Kampung Rambutan dan menaikinya. Rambutan. Tunggu, sabar. Konten ada pikiran. Kontennya mah. Enak-enakan tidur, kami pun dibangunkan karena bus sudah sampai di Kampung Rambutan. Kami juga harus menyambung bus lain untuk menuju Garut. Jarak tempuh dari Kampung Rambutan menuju Garut bisa menempuh 6 jam. Jam 2 dini hari, akhirnya kami sampai. Kami turun di minimarket dekat pom bensin Tanjung. Di sini juga banyak pendaki-pendaki lain yang akan mendaki Gunung Guntur. Setelah sepakat patungan dengan pendaki lain, akhirnya kami menggunakan jasa mobil pick up untuk sampai ke base camp Guntur. Selang beberapa menit perjalanan, akhirnya kami sampai di base camp Gunung Guntur. Di antara rasa lelah dan lapar, kami pun langsung istirahat dan memasak untuk mengisi perut. Di pagi hari, cuaca sangat cerah, keindahan Gunung Guntur pun nampak dari kejauhan. Selepas mandi dan packing ulang, kami bersiap-siap untuk memulai perjalanan mendaki. Kami juga harus registrasi terlebih dahulu. Tidak lupa kami berdoa sebelum memulai perjalanan, karena berdoa ada hal yang sangat penting dapat mencegah kita dari hal-hal yang buruk. Mantap mainnya, mancing. Baru berjalan beberapa langkah, kami diberhentikan oleh bapak-bapak dan diberi arahan petunjuk jalan. Kami melanjutkan perjalanan kembali, treknya pun masih belum menanjak dan masih bisa dilalui oleh motor. Di tengah perjalanan menuju pos 1, terlihat indah dan gagahnya Gunung Cikuray yang membuat saya tergoda untuk mendakinya. Setelah berjalan kembali, akhirnya kami sampai di pos 1. Di sini kami langsung mencari tempat beristirahat dan memasak untuk sarapan pagi. Wang. Masak naan, Kang? Masak teri. Mantep ya, Kang. Teri balado. Dan ini adalah menu favorit saya. Rasanya sangat enak yang dimasak oleh Iwang, membuat saya kembali bersemangat untuk melanjutkan perjalanan kembali. Selepas sarapan, kami harus melapor ke pos 1 sambil membayar simaksi. Kami melanjutkan perjalanan kembali menuju pos 2. Jarak tempuh dari pos 1 ke 2 sangat pendek sekali, hanya membutuhkan waktu 5-10 menit saja.
Trek dari pos 2 ke pos 3 mulai menanjak, sehingga kami pun sering beristirahat untuk mengatur pernapasan. Dari kejauhan mulai terlihat bendera merah putih, pertanda bahwa pos terakhir sudah dekat. Bukannya semakin dekat semakin semangat, kami malah mager melihat indahnya kota Garut dari kejauhan. Kami pun terpaksa harus melawan rasa mager kami karena cuaca Gunung Guntur mulai galau di antara panas dan mendung. Setiba di pos 3, terlihat sangat nyaman sekali fasilitas di Gunung Guntur. Di sini sudah ada toilet dan musola. Penjaga pos 3 pun menyarankan untuk menitipkan tas keril dan barang berharga ketika hendak summit. Cuaca Gunung Guntur mulai terlihat mendung. Kami pun harus bergegas cepat untuk mendirikan tenda. Selepas tenda berdiri, kami bersantai-santai sambil memasak untuk makan siang. Namun, hal yang tidak diinginkan terjadi. Hujan pun turun dari langit. Kami yang sedang memasak di luar terpaksa harus pindah ke dalam tenda yang masih berantakan dengan tas keril kami yang belum kami rapikan. Setelah hujan reda, pemandangan pun mulai terlihat indah. Langit yang berubah menjadi warna jingga dan sedikit lautan awan membuat senja kami tidak terlupakan di Gunung Guntur. Setelah puas menikmati senja, kami pun harus memindahkan tenda kami ke tempat yang rata dan landai, agar sekira malam hujan, tenda kami menjadi aman. Di malam hari yang dingin, kami memasak sup untuk menghangatkan tubuh. Baru saja tidur sebentar, kami pun dibangunkan oleh alarm, pertanda bahwa kami harus bergegas summit. Di antara kami, hanya Alvin saja yang tidak ikut summit. Dia memilih untuk melanjutkan tidurnya. Selepas beres-beres, kami berdoa dan langsung memulai perjalanan summit. Puncak 1 Gunung Guntur. Terlihat indahnya Gunung Cikuray, Slamet, dan Ciremai. Padahal Gunung Guntur memiliki 4 puncak. Namun kami hanya ke puncak 1 saja, dikarenakan kawan saya tidak kuat lagi. Ya, terpaksalah kami pun harus melawan ego kami untuk ke puncak 2 dan 3. Karena di gunung, kita harus melawan ego, bukan membesarkan ego. Selepas puas menikmati pemandangan dan bercengkrama, kami harus turun untuk pulang. Inilah paling malas setiap perjalanan, yaitu pulang. Pulang meninggalkan sesuatu yang sangat indah. Namun pulang adalah hal yang terpenting. Pulang adalah tujuan akhir di setiap perjalanan. Karena rumah adalah tempat yang paling indah di dunia ini. Rumah juga adalah tempat kelahiran kita. Rumah juga tempat di mana canda tawa, senang, dan sedih kita berada dan berkumpul di sana. Semewah dan sesederhana pun rumah kalian, kalian harus mensyukurinya.
Karena bukan seberapa mewah dan megahnya rumah, namun seberapa banyaknya memori yang sudah kalian buat di rumah kalian sendiri. Sejauh apapun kalian pergi, tujuan akhir kalian adalah rumah. Sekian perjalanan saya berhenti sampai di sini. Namun bukan berarti berakhir. Masih banyak perjalanan saya menjelajahi bumi pertiwi yang indah ini. Jika kalian suka perjalanan saya, tolong like and subscribe. Saya Rama Kemarujaman, salam lestari.